Nah, dari exit stasiun LRT Jabodebek Halim, kita akan mengakses ke koridor yang seperti tadi Roda TPM Spill. Ada koridor yang relatif panjang untuk menuju ke stasiun KCIC Halim atau stasiun kereta cepat Halim ya. Wush. Nah, WUS juga akan berulang tahun 3 tahun di bulan Oktober yang akan datang di tahun 2026 ini, dan sejauh ini pemberitaan media massa sudah ada ya terkait dengan kinerja WUS terutama di semester 1 2026. Tampaknya pemegang saham mayoritas ya atau pengendali di PSBI jalan nggak, coba kita cek. Nggak jalan ternyata teman-teman. Travelatornya nggak jalan nih teman-teman. Sepertinya kita di bandara, jadi ini travelator adalah untuk membantu pengguna ya mengurangi capek dikit ya, walaupun relatif tidak panjang dan sayangnya tidak jalan, dimatikan ya. Nah teman-teman, seperti disampaikan tadi bahwa laporan keuangan konsolidasi PT KAI semester 1 2026 sudah rilis ya teman-teman. Artinya PT KAI dan anak perusahaan, yaitu mungkin di bawah PT KAI ada beberapa ya teman-teman. Ada KAI Komuter, ada juga salah satunya ya PSBI, Pilar Salana BUMN Indonesia, yaitu pemegang saham KCIC dari Indonesia ya, di mana ada beberapa BUMN yang tergabung di sana, di mana PT KAI menjadi pemegang saham mayoritas sekitar 58% ya teman-teman. Artinya sebagai leadernya nih PT KAI di PSBI yang menjadi bagian dari pemegang saham keseluruhan, di mana ada 60% Indonesia dipegang oleh PSBI dan 40% China di BUMN China. Jadi joint venture ya teman-teman, atau gabungan antara Indonesia dan China. Sejauh ini PSBI yang terdiri dari beberapa BUMN. Selain PT KAI, ada juga PT Wijaya Karya, Wika, ada juga Jasa Marga, dan PTPN 1 atau 2 ya teman-teman. Nah, di sanalah kinerja keuangan bisa dilihat ya teman-teman di laporan keuangan PT KAI konsolidasi. Artinya semester pertama ya, konsolidasi dari induk perusahaan dan anak perusahaan yang kinerjanya sudah bisa dilihat di semester pertama ini. Sayangnya bahwa kabar buruknya tentu saja PT KAI sebagai pemegang saham yang mayoritas di PSBI, BUMN Indonesia dari 4, salah satunya adalah PT KAI ini, menuai atau memetik kerugian yang cukup besar sejak tahun 2023, kemudian 2024, 2025, dan 2026. Jadi kabarnya kerugiannya malah semakin naik teman-teman. Jadi alih-alih PT KAI untung di WUS ini, justru kabarnya malah tambah besar kerugiannya dibanding tahun 2024 lalu, termasuk juga dibanding tahun 2023 lalu ya teman-teman. Dari 4 triliun sekian malah justru naik ke 5 triliun sekian. Angka pastinya bisa nanti kita spill ya teman-teman, sesuai dengan laporan PT KAI konsolidasi untuk semester pertama tahun 2026 ini. Sayang ya teman-teman, di beberapa waktu lalu juga sempat Roda TPM mengkonfirmasikan atau menginformasikan mengenai kinerja keuangan PT Wijaya Karya, salah satu BUMN juga pemegang saham dari WUS di PSBI ini. Selain juga punya tagihan yang belum tertagih atau dispute yang jumlahnya juga cukup besar ya, 5 triliunan kalau tidak salah. Kabarnya juga menuai kerugian yang cukup besar dari investasi di PSBI atau di WUS ini. Jadi belum ada untungnya nih teman-teman, sepertinya kalau udah perhatikan ya, malah boncos begitu ya. Dan itu pun juga nilai investasi yang ditanamkan di PSBI terlihat bahwa di PSBI justru adalah negatif equity, artinya bahwa kerugian yang besar telah memakan modal yang sudah tertanam di PSBI. Jadi selisih antara modal dan liabilitas atau utang kabarnya sekarang malah negatif. Jadi lebih besar liabilitas atau liability atau utang dibanding juga modal yang tertanam di sana yang tahun ketiga ini teman-teman.
Nah, kenapa rugi ya teman-teman? Sebenarnya bisa dilihat sih teman-teman. Kalau tidak salah target dari penumpang harian ya, dari WUS ini sebenarnya ada di sekitar 30 ribuan ya teman-teman. Untuk barangkali break even agar bisa menutup biaya operasional ya teman-teman. Namun sayangnya di 3 tahun ini, walaupun barangkali ada kenaikan di momen-momen tertentu traffic penumpangnya, hingga sampai 25.000 atau 26.000 di momen tertentu. Di weekday kisarannya kabarnya masih sekitar 16-18.000 penumpang harian. Sementara pada weekend masih di angka yang sama juga ya teman-teman, Jumat Sabtu Minggu di angka sekitar 18 sampai 21.000. Jauh sekali ya dari target harian yang dicanangkan sekitar 30.000 atau 31.000. Nah, ini kondisi drop off teman-teman. Tampaknya sih memang harga tiket juga menjadi faktor ya teman-teman. Perjalanan menuju ke Bandung Tegaluar Summarecon kurang lebih sekitar 45-60 menit ya teman-teman. Nanti juga harus nyambung dengan feeder ya, dengan aneka feeder untuk menuju ke pusat kota Bandung. Dan kalau lihat dari penampakan drop off di sini, sepertinya memang kalangan tertentu ya yang naik WUS ini. Mungkin mereka yang melakukan perjalanan dinas ataupun juga turis mancanegara. Kabarnya turis mancanegara juga menjadi bagian dari penumpang WUS ini, teman-teman, terutama dari Malaysia yang banyak mencoba menuju ke Bandung menggunakan WUS, di mana perjalanan pesawat juga agak terkendala menuju ke Bandung ya pada saat Susen Sastra Negara tidak beroperasi gitu ya, melayani perjalanan ke Malaysia. Waktu sebelumnya memang menjadi tujuan favorit juga wisatawan Malaysia ya ke Bandung menggunakan perjalanan pesawat. Dan saat ini sepertinya selain untuk mencoba keingintahuan juga untuk menuju ke Bandung menggunakan WUS ini, terutama turis Malaysia ya teman-teman, yang tercatat cukup banyak. Nah, problem terkait pembayaran bunga dan cicilan pokok ya teman-teman. WUS ini tentu saja terkait juga tadi sudah ada tap and spill, adalah besaran traffic atau pengguna hariannya yang belum menyentuh ke angka yang ditargetkan. Sementara besaran investasi yang kurang lebih 119,79 triliun rupiah total keseluruhan dari biaya investasi awal juga dan overrun atau pembengkakan biaya ya, ini menjadi problem, terutama bila mana memang secara jangka panjang trafiknya tidak akan terkejar untuk target harian dari penumpang ini. Sementara suku bunga ditetapkan oleh Bank Development Cina ya, Bank Pembangunan Cina, China Development Bank (CDB), menjadi kreditor 60% dari biaya investasi, sementara 40%-nya adalah modal dari pemegang saham baik Indonesia maupun juga pemegang saham China. 60% CDB di investasi awal ditargetkan dengan suku bunga 2% ya teman-teman. Sementara untuk overrun yang merupakan utang tambahan untuk pembiayaan investasi ini juga lebih tinggi kabarnya ya, dengan suku bunga 3%. Sehingga total adalah 119,79 triliun rupiah.